Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pemanfaatan Google Workspace for Education-nya. Kali ini saya bermaksud mencoba berbagi pengalaman penggunaan Google Dokumen sebagai aplikasi pengolah kata yang merupakan bagian daripada Google Workspace for Education di dalam pemanfaatan fitur voice typing. Ya, fitur voice typing ini adalah sebuah fitur yang disediakan oleh Google Dokumen untuk mengubah suara yang diucapkan oleh Anda ataupun oleh saya menjadi teks dalam sebuah dokumen yang sedang aktif. Bisa juga sumber suaranya diperoleh dari sumber suara lain, bukan dari ucapan langsung Anda atau saya, tetapi sumber suaranya bisa dari sumber suara yang direkam sebelumnya menggunakan voice recorder ataupun sumber suara yang direkam menggunakan HP dari hasil wawancara misalkan, ataupun sumber suara dari Zoom, dari YouTube, dari Google Meet, ataupun sumber suara lainnya yang otomatis akan dijadikan atau diubah sumber suara tersebut menjadi teks pada dokumen yang sedang aktif. Untuk itu, kita coba sama-sama bagaimana menggunakan fitur voice typing tersebut pada Google Dokumen. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda buka dulu tentunya Google Chrome-nya ya. Anda buka Google Chrome-nya. Misalkan saya pilih Start, kemudian kita buka Google Chrome ya, Google Chrome. Oke, nah setelah dibuka ya, maka Anda pastikan bahwa Anda login menggunakan alamat email Gmail. Dan yang paling mudah adalah Anda masuk dulu ke Drive ya, ke Drive. Boleh Anda ketikkan Drive. Oke, biasanya waktu diketikkan Drive, Anda otomatis akan masuk ke dalam fasilitas Google Drive dari akun Gmail Anda. Nah, di sini ya, setelah Anda membuka Drive, Anda bisa memilih ya pada My Drive lokasi menyimpan dokumennya mau di mana. Anda tinggal pilih My Drive, kemudian misalkan saya mau simpan di My Work, kemudian saya simpan di lokasi tertentu yang Anda inginkan, misalkan di sini. Nah, setelah Anda tentukan lokasi penyimpanannya, baru Anda pilih New, kemudian Anda pilih Google Dokumen, ya. Kemudian pada Google Dokumen tersebut Anda pilih di sini boleh memilih blank dokumen untuk berangkat dari dokumen baru yang masih kosong atau menggunakan template. Nah, karena kebetulan sekarang saya bermaksud membahas fitur voice typing, saya menggunakan blank dokumen saja. Jadi pada pilihan Google Doc Anda pilih blank dokumen, tunggu sampai jendela dokumen baru ditampilkan dengan judulnya Untitled Document. Sebenarnya banyak cara lain untuk menyiapkan dokumen baru yang masih kosong, tidak selalu harus melalui My Drive gitu kan. Nah, kenapa saya melalui My Drive? Agar lokasinya sesuai dengan lokasi folder yang sudah Anda pilih. Yang pertama, saya beri nama di sini misalnya saja contoh 1, ya contoh voice typing misalkan saja. Contoh voice typing untuk dokumennya. Kalau sudah enter, otomatis dia tersimpan. Perlu saya sampaikan, kalau Anda menggunakan Google Dokumen, pada jendela kerja, pada tab Google Dokumen itu tidak ada tombol save. Jadi secara otomatis apa yang Anda ketikkan itu secara real time akan tersimpan di cloud storage sesuai dengan lokasi folder yang Anda tentukan dengan nama yang sudah Anda definisikan. Nah, kalau sudah, saya ambil contoh, saya mau langsung menggunakan fasilitas voice typing. Nah, untuk menggunakan fasilitas voice typing, ya, di posisi yang Anda inginkan, Anda pilih menu tools di sini. Kemudian di sini ada voice typing atau boleh Anda menekan tombol Ctrl Shift S. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang kalau Anda mencoba, fasilitas atau menu voice typing ini nggak ada. Nah, kalau menu voice typing nggak ada, itu ada berbagai kemungkinan. Yang pertama adalah Anda menggunakan setting language-nya, memakai setting language bahasa Indonesia, artinya bukan bahasa Inggris. Nah, kalau memakai setting language bukan bahasa Inggris, biasanya fasilitas voice typing ini tidak muncul. Atau solusi lainnya adalah Anda translate dulu. Jadi kalau tidak ada, Anda translate dulu dokumennya ya ke bahasa Inggris misalkan, kemudian baru nanti hasil translate-nya akan terbentuk di tab baru. Nanti di tab baru tersebut
akan ada tools voice typing. Nah, sekarang kita langsung menggunakan voice typing. Nah, untuk menggunakan voice typing, Anda tinggal pilih di sini, ya, untuk menggunakan voice typing, Anda tinggal pilih tools, kemudian Anda pilih voice typing atau Ctrl Shift S, tunggu nanti akan keluar tampilan sebagai berikut. Icon yang bergambar mic, ya, mikrofon. Di sini defaultnya bahasa Inggris. Kalau Anda kebetulan mau berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tentu Anda ganti bahasanya dengan bahasa yang Anda inginkan. Bahasa Indonesia. Anda juga dapat memilih bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda pun ada, gitu kan. Nah, saya pilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau sudah, Anda siapkan narasi yang ingin Anda coba sampaikan untuk diketikkan menjadi sebuah dokumen. Ya, nanti kalau sudah Anda siapkan, Anda tinggal pilih record, ya, atau click to speak, maka dia akan langsung mengubah apa yang Anda sampaikan menjadi sebuah teks. Saya ambil contoh, misalkan saya membaca narasi yang saya ambil dari smartphone saya, ya. Oke, saya klik. Terdapat 4 tujuan utama vaksinasi COVID-19, antara lain membentuk kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, khususnya lembaga dan institusi kesehatan menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Kan? Nah, apa yang saya bacakan, yang saya ambil dari smartphone, itu tanpa memegang keyboard sama sekali. Jadi Anda tinggal record, apa yang Anda katakan itu akan otomatis tertranslate. Mungkin saja Anda perlu cek ulang apakah yang sudah dibacakan tadi itu sudah terketikkan dengan benar atau tidak. Tentunya manfaatnya banyak. Anda bisa merekam dari sumber lain, misalkan Anda melakukan penelitian secara kualitatif. Anda melakukan wawancara yang Anda rekam menggunakan smartphone, ya, atau juga menggunakan digital recorder, ya, di mana hasil wawancara tersebut mau Anda translate. Ya, Anda tinggal klik tombol record atau voice typingnya, nanti Anda tinggal nyalakan hasil wawancara tersebut. Tentunya diusahakan suaranya, vokalnya jelas, ya, karena semakin jelas, semakin suaranya baik, tentunya hasil translate-nya, hasil voice typing-nya akan menjadi baik pula. Nah, atau Anda bisa juga sumber suara yang Anda akan ketikkan menjadi sebuah dokumen dari sumber lain yang ada dalam laptop, notebook, ataupun komputer yang sama. Misalkan sumber suara yang diambil dari video conference yang menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Cisco Webex, menggunakan Skype. Kalau vokal suara tersebut cukup jelas, maka dia akan diketikkan pada dokumen sesuai dengan sumber suara yang dibacanya. Saya ambil contoh, misalkan saja, saya mencoba membuka sebuah berita dari YouTube, ya, tentang mengenal efek samping usai vaksinasi COVID-19. Nah, suara ini mau saya coba terjemahkan atau saya ketikkan menjadi sebuah dokumen dari sumber suara yang diperoleh dari YouTube. Ya, saya coba jalankan yang ini. Kemudian saya pindahkan. Dalam petunjuk teknis resmi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa secara umum vaksin tidak menimbulkan reaksi pada tubuh. Namun apabila terjadi, biasanya hanya reaksi ringan. Yang penting kita sehat, artinya sehat secara umum. Bukan berarti kalau kurang tidur nggak boleh vaksinasi, bukan berarti kalau kurang olahraga nggak boleh vaksinasi, enggak ya. Efek samping yang timbul akibat vaksinasi disebut kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI. KIPI yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin lain yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan gejala yang timbul. Oke, yang pertama adalah reaksi lokal. Oke, ini saya mencoba menggunakan voice typing untuk mengetikkan
ya suara yang diperoleh dari sumber YouTube menjadi dokumen, ya, menjadi dokumen. Ini hasilnya. Tentunya Anda harus koreksi lagi. Contohnya Kipi jadi tertulis Kitty, itu kan harus diperbaiki. Itu yang harus Anda teliti kembali. Juga Anda bisa saja ketika dalam rapat atau dalam FGD, forum group discussion gitu kan, dalam jumlah lingkup yang kecil hanya 6 orang, 10 orang, kalau ternyata Anda butuh notulen rapat, Anda bisa menggunakan fasilitas voice typing ini. Nah, untuk menghentikannya, Anda tinggal tutup saja, kemudian dokumen ini tanpa harus disimpan, akan otomatis tersimpan dengan sendirinya, dengan anggapan Anda sudah koreksi kalau terjadi kesalahan. Jangan lupa, setiap Anda mengambil sebuah kutipan, ya, yang kebetulan Anda menggunakan voice typing, Anda sebutkan, misalkan saja, kapan itu diketikannya, kemudian sumbernya dari mana, dan seterusnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan tentang pemanfaatan voice typing. Cukup jelas?